Oke, selanjutnya kita akan bahas gaya benda pada bidang miring. Oke. Nah, di sini kita punya sebuah benda dengan massa M, ya. Kemudian pada benda ini diletakkan pada sebuah bidang miring pada sudut tertentu di sini. Nah, ini ada sudutnya nih. Oke. Di sini ada beberapa gaya yang bekerja pada benda. Misal di sini benda ini kemudian ditarik ke atas dengan gaya F. Oke, kemudian di sini juga ada gaya gesek. Anggaplah di sini permukaannya kasar ya. Ada gaya gesek. Oke. Ini pada bidang miring yang kasar. Kalau yang licin tentunya nilai gaya geseknya kalian abaikan saja. Nah, oke. Di sini tentunya ada gaya berat yang menuju pusat bumi. Nih, ada gaya W sama dengan M dikali G. Kemudian di sini juga berlaku gaya normal. Ingat, gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Tegak lurus. Sehingga gaya normalnya itu nantinya begini. Nah, begini. Ini gaya normal. Ini gaya normal. Untuk membedakannya ya. Nah, kemudian, nah, kalau dalam matematika untuk sudut ini nanti nilainya akan sama. Oke, kita tarik garis. Jadi sudutnya nanti akan sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, garis yang berhimpitan pada sudut ini nanti kita akan gunakan cos ya, sehingga persamaannya nanti menjadi begini. W cos theta. Nah, di sini berada pada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya. Di W, Y-nya W cos theta. Nah, ini kalian ingat. Nah, kemudian ini adalah sumbu X-nya. Nah, di sini juga ada sumbu X nih. Oke, WX sama dengan W sin theta. Kenapa sin? Karena dia jauh dari sudut ini ya. Nah, jadi dia menggunakan sin theta. Nah, jadi ini kasusnya berbeda ketika benda ini diletakkan pada bidang datar dan ditarik secara pada sudut tertentu seperti yang lalu. Nah, jadi ini kasusnya berbeda. Sehingga bagaimana untuk persamaannya? Seperti biasa di sini sigma F X sama dengan M dikali A. Nah, ini ya. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Sekarang kita identifikasi gaya apa saja yang bekerja pada sigma Fx. Oke. Ini kurang jelas ya tulisannya. Ya. Di sini ada gaya F sebenarnya. Karena benda ini ditarik ke atas, tentunya benda ini akan bergerak ke atas sehingga ada percepatan ke atas. Kita uraikan F di sini. Apa yang berlawanan arahnya? Wx. Jadi kurang Wx. Kemudian apa lagi ini yang berlawanan? Fg. Berarti dikurang Fg. Gaya geseknya berlawanan arah ya. Sama dengan M dikali A. Itu. Nah, kemudian di sini juga ada sigma Fy. Sigma Fy itu nilainya sama dengan 0. Oke. Di sini untuk sigma Fy berlaku gaya normal dan Wy ya. Sehingga jika kita turunkan persamaannya nanti menjadi N dikurang Wy nilainya sama dengan 0. Di sini N sama dengan WY itu ya, jika kita turunnya lagi persamaannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita urai aja begini nanti. N sama dengan WY ini nilainya W cos theta sama dengan W cos theta. Ingat, nilai W itu M dikali G. Maka N sama dengan M dikali G
cos theta. Nah, seperti itu. Oke, ini penting karena nanti nilai n ini akan ada kaitannya dengan gaya gesek. Nah, ini kita kembali lagi ke persamaan ini. Oke, kita tulis lagi nih. F dikurang Wx ini yang ini ya, berarti W sin theta dikurang. Nah, Fg ini kita urai samaannya menjadi mu dikali n sama dengan m dikali a. F dikurang W ini bisa kita masukkan yang ini sama yang ini, m dikali g sin theta dikurang mu dikali n nya kita pakai yang ini, m dikali g cos theta sama dengan m dikali a. Nah, panjang banget ya samaannya. Oke, sekarang kita fokuskan ke nilai a nya. Jika kita ingin mencari nilai percepatan, maka m ini akan kita turunkan ke bawah. Oke, kita tukar posisinya aja ya biar mudah membacanya. M dikali a, ini kita saling ulang. F dikurang m dikali g sin theta dikurang mu dikali m dikali g cos theta. Nah, a sama dengan F dikurang m dikali g sin theta dikurang mu dikali m dikali g cos theta dibagi dengan m. Nah, ini persamaan untuk mencari nilai percepatan. Nah, jadi ya persamaan ini juga sebenarnya tergantung dari soal. Apakah nanti di soalnya ada nilai Fg, apakah di soalnya nanti ada nilai F. Nah, jadi tergantung soal ya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Yang paling penting kalian pahami bagaimana cara membaca soal. Ini soal ada komponen apa saja sih pada sumbu X, kemudian ada komponen apa saja pada sumbu Y. Nah, kenapa nilai sigma Fg-nya 0? Karena benarnya tidak bergerak ke atas ke bawahnya, tapi dia bergerak sesuai dengan sumbu X ini tadi. Seperti itu. Oke. Oke, berikutnya silakan kalian kerjakan soal ini ya. Ada soal balok bermasa 500 gram. Nah, 500 gram ini kalian ubah dulu menjadi kilogram, bergerak di atas bidang miring mesin. Oke, tentukan kecepatan yang dialami balok. Nah, ini kalian tentukan dulu nih 500 gram ini berapa kilo sih. Nah, kemudian gunakan gaya percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, kemudian ada sinnya di sini ya. Ini nilainya udah ada, tinggal kalian kalikan saja nanti di soal. Nah, di soal ini tidak ada gaya yang bekerja, kemudian tidak ada gaya gesek, sehingga bendanya turun ke bawah begini ya, turun. Oke, ke arah ini dia turunnya. Nah, sehingga nanti kalau kalian mau mencari nilai sigma fx-nya, bentar. Oke, untuk mencari nilai sigma fx-nya di sini kalian cukup menghitung karena di sini tidak ada nilai f itu ya. Oke, kita dulu. Nah, di sini kalian cukup menghitung nilai ininya saja. Wx, jadi Wx sama dengan m dikali a. Nah, Wx ini tidak kalian kurangkan dengan gaya gesek ataupun tidak dipengaruhi oleh gaya apapun. Jadi langsung saja W sin theta sama dengan M dikali A. Nah, ini persamaan yang kalian gunakan ya. Nah, karena di soalnya itu tidak diketahui, tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Maksudnya tidak ada gaya tarik atau gaya dorong ke atas ataupun ke bawah, kemudian tidak ada gaya gesek. Nah, jadi cukup sederhana, kalian gunakan ini saja untuk menghitungnya.